Maka nama saya Shores Desember Redcliffe di 32 18. Di sini saya akan bahas tentang proyek uh, mini proyek kami, yaitu pemantauan suhu ruangan untuk sistem B. Di sini kami sekelompok 2 orang sendiri, Shores Desember 32 dan ada teman saya Manuela Romanti 132 10 031. Kita akan masuk ke latar belakang. Pertama, peran suhu. Suhu yang tidak sesuai dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang hingga menghasilkan tempe yang tidak kualitas. Jadi, uh, terkait dengan mini proyek kami sangat perlu sekali peran suhu. Dan yang kedua, ada kemudahan otomatisasi. Itu pemantauan suhu ruangan secara manual dan menghabiskan waktu dan tenaga. Oleh karena itu diperlukan sistem pemantauan suhu ruangan yang canggih dan dapat diandalkan. Jadi kita akan masuk ke deskripsi. Jadi proyek ini dirancang untuk meningkatkan uh, efisiensi dan kualitas dalam proses produksi tempe dengan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu ruangan yang sederhana. Di dalam konteks produksi tempe, suhu ruangan merupakan sangat penting dan mendukung fermentasi yang optimal dan memastikan kualitas tempe yang dihasilkan dan meminimalkan risiko kontaminasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan. Ini tujuan dari proyek ini atau pembuatan proyek ini adalah kita akan mengoptimasi fermentasi dan pemantauan secara real time, dan kemudian data tersebut kita akan menganalisis. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur utama dalam proyek kami. Ini fitur utamanya adalah pertama sensor suhu ruangan, kemudian ada historis suhu, dan yang terakhir adalah komputasi. Nah, kenapa kita membuat mini proyek ini? Karena beberapa formulasi masalah. Itu pertama, apakah ada metode yang lebih baik daripada pemantauan secara manual? Dan bagaimana memastikan bahwa pemantauan suhu ruangan dapat memberikan keamanan maksimal terhadap sistem. Jadi dalam desain kami, ini adalah beberapa desain requirement. Pertama, ada pemantauan suhu secara real time, dan ada akurasi, dan sistem peringatan, dan ada akses jarak jauh, catatan data secara historis, dan antarmuka antara pengguna yang menggunakan aplikasi proyek kami. Dan ada integrasi dengan sistem yang ada. Dan setelah itu kita akan menganalisis, dan terakhir adalah scalability. Setelah itu kita akan masuk lagi ke desain constraint. Di dalam proyek kami, desain constraint-nya itu ada beberapa, yaitu pertama, kendala anggaran, dan ada konsumsi energi, penggunaan memori, batasan ruang, kompatibilitas, keandalan, dan terakhir yaitu kondisi lingkungan. Oke, perkenalkan saya Emanuela Romati 1322631. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Jadi dari spesifikasi desain yang sudah diuraikan sebelumnya, kami membuat 3 desain alternatif. Itu pertama, desain alternatif dengan Raspberry Pi dengan interface website. Kedua, alternatif desain menggunakan ESP32 dengan interface mobile app. Dan ketiga, desain alternatif
Arduino dengan interface serial monitor. Ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel yang kami pertimbangkan untuk memutuskan antara ketiga alternatif desain ini. Itu pertama waktu perancangan, kedua waktu implementasi, ketiga biaya produksi, keempat ruang yang dihabiskan, dan kelima penggunaan daya. Untuk alternatif desain yang pertama, waktu perancangan dan waktu implementasinya cenderung lebih tinggi, biaya produksinya juga lebih tinggi, dan penggunaan daya juga lebih tinggi. Untuk alternatif desain yang kedua, pada umumnya tidak sebanyak alternatif desain yang pertama dalam segi waktu perancangan dan waktu implementasi. Dan waktu perancangan medium, waktu implementasi tinggi, biaya produksi medium, uang rendah, dan penggunaan daya medium. Lalu kami akhirnya memilih alternatif desain yang ketiga, yaitu yang memiliki waktu perancangan rendah, waktu implementasi medium, biaya medium, uang rendah, penggunaan daya rendah, karena dari kelima variabel yang kami pertimbangkan, desain alternatif nomor 3 dan Arduino dan serial monitor ini memiliki memenuhi variabel-variabel yang kami pertimbangkan dengan paling baik. Berdasarkan alternatif desain nomor 3, kami membuat sistem pengukuran suhu untuk produksi tempe yang menggunakan sensor PT100. PT100 ini menghasilkan resistansi yang berbeda-beda berdasarkan suhu yang diukurnya. Resistansi ini kami ukur dengan menggunakan prinsip pembagian tegangan dan hukum Ohm, yaitu kami tambahkan resistansi serial, lalu kami ukur tegangannya yang ada pada resistansi output PT100 ini. Dari tegangan ini kami dapat mengestimasi, dapat mengomputasi resistansi yang ada pada PT100 sebagai output, dan dari resistansi tersebut kami dapat mengomputasi aproksimasi dari suhu yang diukur oleh sensor. Informasi ini ada pada informasi tegangan yang didapatkan dari pembagian tegangan, yang lalu agar lebih mudah diukur, kami amplifikasi menggunakan operational amplifier LM741, jadi 2 kali lipat. Setelah itu, dari hasil amplifikasi 2 kali lipat ini, kami filtrasi lagi dengan low pass filter yang cut-off-nya rendah. Sebab dengan mempertimbangkan informasi yang difilter, informasi yang difilter ini tidak sensitif seperti sinyal suara, tapi melainkan sebaiknya difilter sebanyak-banyaknya. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan filter low pass yang cut-off-nya rendah. Setelah itu, hasil dari filtrasi LPF ini kami ukur menggunakan input voltage yang ada pada voltage input analog yang ada pada microcontroller yang digunakan, yaitu Atmega 328B yang ada pada board Arduino. Dari situ kami melakukan komputasi dengan software yang diimplementasikan pada Atmega 328 prosesor yang ada pada microcontroller ini. Hasil akhirnya adalah output interface-nya kira-kira seperti ini pada serial monitor. Dapat dilihat bahwa dengan komputasi yang dilakukan pada mikroprosesor dapat diaproksimasi resistansi yang diukur pada PT100 serta suhu berdasarkan resistansi terukur tersebut. Hasilnya juga cenderung konstan, yang menandakan bahwa noise-nya minimum. Berikut adalah kontribusi anggota secara sekilas, yaitu untuk short distressfully, formulasi masalah, design requirements, design constraints, design alternatif, dan final report. Sedangkan untuk saya, Emanuela, PR, yaitu formulasi masalah, implementation, testing, dan final report.